Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Sains Official akan membahas tentang kisah akhir hidup Salabah, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda Ansor yang sangat soleh. Dia bernama Salabah bin Abdurrahman. Sejak menyatakan keislamannya, Salabah setia sekali melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu sigap melaksanakan perintah Rasul. Demikian juga hari itu, Rasulullah meminta Salabah melakukan suatu pekerjaan, dan Salabah melakukannya tanpa sedikit pun membantah. Untuk mengetahui kisah lebih lanjut tentang hal ini, maka simak pemaparannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di Islam dan Sains Official. Namun, sebelum lanjut, baiknya mari bersama klik tombol like dan subscribe video ini agar kami dapat terus menebarkan syiar dakwah Islam yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Salabah, sang pelayan setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya, Salabah melewati rumah Ansor. Pintu rumah Ansor itu terbuka. Saat itu Salabah tidak sengaja melihat ada seorang wanita Ansor sedang mandi. Seketika, perasaan takut memasuki hatinya. Dia takut Allah akan menurunkan wahyu berkaitan kejadian yang menimpanya. Aku tidak mau Rasul mengetahui hal ini. Aku tidak mau mengecewakan Rasul, ujarnya. Salabah lari ke arah bukit. Dia terus berada di sana sambil menyesali dosanya. Rasulullah yang tidak menemukan Salabah menjadi bingung. Dia bertanya kepada para sahabat tentang keberadaan Salabah. Maklum, Salabah sebelumnya tidak pernah lari dari tugas yang telah diberikan oleh Rasulullah. Lalu datanglah malaikat Jibril memberitahu Rasulullah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu, dan Allah juga berfirman padaku, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, "Wahai Umar dan Salman, cepat bawa Salabah kepadaku." Umar dan Salman pergi menyusuri perbukitan di sekitar Madinah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pengembala bernama Zufafah. Mereka bertanya kepada Zufafah, "Apakah engkau melihat Salabah?" "Salabah?" Zufafah tampak mengingat sesuatu. "Apa maksudmu seorang laki-laki yang lari dari jahanam?" Dengar itu, Umar dan Salman menjadi penasaran. "Apa maksudmu?" "Setiap malam dia akan keluar dan menghampiri kemah kami. Kedua tangannya diletakkan di kepala. Dia berkata, 'Ya Allah, kenapa engkau tidak cabut saja nyawaku? Hukumlah aku dan jangan biarkan aku menunggu keputusanmu.'" "Ya, dialah yang kami maksud. Dialah Salabah." Zufafah mengantar Umar dan Salman ke bukit tempat Salabah sering muncul. Mereka bertiga menunggu hingga malam datang. Saat itu, seperti cerita Zufafah, Salabah akan muncul. Dia kembali meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, cabutlah nyawaku dan siksalah aku, asal jangan engkau biarkan aku menunggu keputusan atas dosa-dosaku." Melihat Salabah melakukan itu, Umar langsung berlari dan mendekap Salabah. "Apakah Rasulullah sudah mengetahui dosa-dosaku?" tanya Salabah kepada Umar bin Khattab. "Aku tidak tahu. Yang jelas, kemarin Rasulullah menyebut namamu dan menyuruh kami berdua untuk membawamu kembali." "Wahai Umar, aku tidak sanggup bertemu dengan Rasulullah, kecuali jika beliau sedang sholat." Saat melihat Rasulullah sholat, Umar dan Salman membawa Salabah mendekat. Ketiganya mengambil saf di belakang Rasul dan langsung mengikuti sholat. Saat mendengar bacaan sholat Rasul, Salabah pun pingsan. "Wahai Umar dan Salman, apakah kalian sudah menemukan Salabah?" tanya Rasulullah setelah mengucapkan salam. "Ini dia ya Rasulullah," ujar Umar sambil menuju ke arah Salabah yang masih pingsan. Rasulullah menggoyang-goyangkan tubuh Salabah. Tak berapa lama kemudian, Salabah sadar. Begitu melihat Rasulullah, Salabah berlinang air mata. "Apa yang membuatmu lari dariku, Salabah?" "Dosaku ya Rasulullah."
Bukankah aku sudah mengajarkan ayat yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan? Lalu Rasul membacakan surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ya Rasulullah, dosaku amat besar, ujar Salabah. Sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada dosamu, jawab Rasul. Rasulullah menyuruh Salabah kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, Salabah sakit. Hampir 8 hari ia berbaring di rumahnya. Mengetahui hal itu, Salman langsung menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, Salabah sakit. Rasulullah bergegas menjenguk Salabah. Rasulullah duduk di tempat Salabah berbaring. Diletakkannya kepala Salabah di pangkuannya. Namun Salabah malah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah. Kenapa Salabah? Aku merasa tidak pantas karena dosa-dosaku ya Rasulullah. Apa yang kau rasakan? Aku merasa seperti sedang digerumuti semut. Tanganku, kakiku, bahkan tulang-tulangku, sahut Salabah. Apa yang kau inginkan sekarang Salabah? Ya Rasulullah, ampunan dari Allah. Maka datanglah Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula. Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Mendengar itu, Salabah berteriak girang dan langsung meninggal. Rasulullah menyuruh para sahabat segera memandikan dan mengafani jenazah Salabah. Setelah acara pemakaman, Rasulullah tampak menjauh dengan berjalan berjingkat-jingkat. Para sahabat yang melihatnya merasa heran. Wahai Rasulullah, kenapa engkau terlihat berjalan berjingkat-jingkat? Apakah kalian tahu pemakaman tadi penuh dengan malaikat yang melayat Salabah? Mendengar hal itu, ramailah para sahabat bertasbih. Subhanallah. Betul-betul beruntung Salabah bin Abdurrahman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa bantu klik tombol like dan subscribe video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.